Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh sobat migran. Kita ketemu lagi. Wah, ini bangun tidur saya kedatangan konco bakul saya ini. Ibu Ari Rusmaryani, pejabat fungsional pengantar kerja yang juga ditugaskan sebagai subkoordinator kelembagaan dan pemasyarakatan program di UPT BP2MI Yogyakarta. Assalamualaikum Bu Ari, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik, sehat-sehat. Pak Blangkon sehat nggih? Alhamdulillah Bu, ngantuk niki. Tadi lumayan tidur siang sedikit Bu. Alhamdulillah masih bisa tidur siang, masih bisa istirahat. Tidurnya Bu. Yang penting sehat Pak. Monggo Bu, Ibu Ari mau jualan apa ini Bu? Tentang program apa ini Bu? Jadi gini Pak Blangkon, ini kebetulan kan kita ada program baru dari BP2MI BP2MI kita ada program baru yaitu penempatan perawat ke Jerman. Jerman Bu? Jerman. Masih baru, masih hangat ini Bu ya programnya Bu? Hangat sekali karena baru saja ya. Okay. Monggo Bu Ari silakan. Jualan. Jualan aja Bu, tutulannya saya lagi ya, sedikit terima kasih Pak Blangkon. Jadi perlu kami sampaikan juga kepada sobat migran dimanapun berada bahwa program penempatan perawat ke Jerman ini merupakan program yang diinisiasi oleh pemerintah Jerman melalui program Triple Win dan dilaksanakan dengan menggunakan skema government to government seperti itu. Program Triple Win itu artinya bahwa dengan program ini diharapkan ada manfaat untuk pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan ini, yaitu PMI itu sendiri, yang kedua pemerintah, baik itu pemerintah Indonesia maupun pemerintah Jerman, yang ketiga bermanfaat untuk pemberi kerja. Seperti itu. Sesuai tadi sudah saya sampaikan bahwa program ini dilaksanakan dengan menggunakan skema pemerintah, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 bahwa penempatan PMI dengan skema pemerintah itu kan harus berdasarkan perjanjian tertulis antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara pemberi kerja. Nah, dalam hal ini untuk penempatan PMI perawat ke Jerman itu adalah dengan ada ditandatanganinya perjanjian kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Republik Federal Jerman pada bulan Desember 2020. Yang kemudian MOU ini ditindaklanjuti dengan persetujuan antara BP2MI dengan Agensi Ketenagakerjaan Federal Jerman. Agensi Ketenagakerjaan Jerman atau disebut BA. Kepanjangannya tak sebutkan mboten iki. Waduh. BA apa Bu? Bahasa Jerman soalnya aku. Itu Bundesagentur for Arbeit. Nah, aku kalau sinau Pak Blangkon, jadi saya juga belajar sedikit-sedikit menggunakan istilah-istilah Jerman. Yang biar yang pinter bahasa asing bukan cuma Pak Blangkon ini kan pinter bahasa Korea. Nah, saya juga sambil belajar bahasa Jerman seperti itu. MOU yang tadi sudah ditandatangani itu kan ditindaklanjuti dengan persetujuan antara BP2MI dengan Agensi Ketenagakerjaan Federal Jerman pada bulan Juli 2021 seperti itu. Nah, kenapa program ini kita sambut baik ya Pak Blangkon ya, kita sambut baik walaupun inisiasinya mungkin dari pemerintah Jerman, tapi kita sambut baik program ini karena ada 4 manfaat yang bisa kita dapatkan dari program ini. Apa itu Bu? Yang pertama itu Jerman berpotensi dalam hal perluasan kesempatan kerja. Jadi memang saat ini baru untuk job perawat. Nah, diharapkan untuk tahun-tahun ke depan ada job-job lain, baik pekerjaan itu terampil maupun profesional yang terbuka untuk PMI. Seperti itu yang pertama. Yang kedua,
Jerman memiliki peraturan perlindungan warga negara asing yang sangat baik. Ya, termasuk dalam hal ini adalah pekerja asing gitu. Yang ketiga, itu tingkat standar gaji di Jerman tinggi. Ya, jadi poin 2 dan poin 3 ini kita harapkan dapat memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan dan kesejahteraan PMI. Ketiga. Yang keempat, biaya melalui biaya penempatan pekerja migran perawat ke Jerman ini biayanya tidak terlalu tinggi karena skema biayanya itu di-sharing oleh para pihak. Ada PMI di situ, ada pemerintah yaitu Indonesia dan Jerman dan juga pemberi kerja sendiri. Karena sharing jadi biaya yang ditanggung oleh PMI tidak terlalu banyak seperti itu. Oke, berarti sharing berarti kayak subsidi berbagi gitu. Untuk komponen ini ditanggung PMI, untuk komponen ini ditanggung pemerintah, untuk komponen ini ditanggung oleh pemberi kerja misalnya seperti itu. Jadi sharing seperti itu. Nah, untuk pelaksananya sendiri Pak Blangkon, karena ini merupakan program pemerintah, jadi ya memang hanya pemerintah. Untuk Indonesia adalah BP2MI, sedangkan untuk Jerman ada tadi BA tadi, BA tadi dan dibantu oleh GIS. Bahasa Jermannya tak moco The Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Waduh Bu, kesleo ya Pak. Ya saya aja hanya mengucapkan nggak apa-apa. Saya hanya mengucapkan sekali saja karena kesleo nanti. Ini adalah penyedia layanan di bidang kerjasama internasional. SIG ini lembaga pemerintah Jerman juga. Jadi bukan pihak swasta tapi lembaga pemerintah Jerman. Oleh karena itu hati-hati untuk para PMI bahwa ini hanya pure dilaksanakan oleh pemerintah saja. Karena ini adalah program G2G seperti itu. Itu untuk yang tadi Bu, karena ini adalah sebuah program G2G. Dan menampakkan pasti ada lebih lebih terlindungi gitu-gitu. Insya Allah. Itu untuk peluang kerja sendiri Bu, lowongan kerjanya Bu. Lowongan kerjanya ada. Lowongan kerjanya memang untuk jabatannya hanya perawat. Hanya perawat. Sampai saat ini ya masih perawat aja, dan untuk program ini memang hanya perawat. Cuma untuk posisinya nanti dipekerjakannya di unit-unit yang berbeda-beda. Ada beberapa unit kerjanya di rumah sakit. Dan juga difasilitasi perawatan orang jompo. Di rumah sakit sama di fasilitas perawatan orang jompo. Cuma untuk jobnya itu ada beberapa, misalnya ada yang ditempatkan mungkin nanti jadi perawat di ICU, ada lagi di perawatan geriatrik yang orang tua itu tadi, terus di perawatan bangsal umum, ada lagi yang di bagian ruang operasi, atau mungkin ada lagi yang di bangsal bedah, dan juga di bagian anak dan neonatal seperti itu. Anak dan neonatal. Untuk perawat ya hampir di semua unit ya Bu? Insya Allah seperti itu. Itu untuk kuotanya sementara sampai saat ini ditawarkan berapa Bu dari pemerintah? Kuotanya kalau berdasarkan demand letter yang diberikan oleh BA kepada BP2MI itu kuotanya sekitar 100 sampai 150 perawat yang dibutuhkan. 100 sampai 150 perawat. Baik. Itu yang dibutuhkan sampai saat ini. Nah, itu yang dibutuhkan itu cuma yang cewek dan gadis aja atau sama boleh cowok yang sudah menikah atau gimana tuh Bu? Ini terkait dengan persyaratan persyaratan calon pelamar, persyaratan pelamar itu yang pertama warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia. Berarti laki-laki perempuan bisa, ya kan? Yang kedua umurnya minimal 18 tahun. Minimal 18 tahun. Ya. Sesuai dengan undang-undang 18 usia minimal 18 tahun. Yang ketiga, pendidikan itu minimal D3 keperawatan. D3 keperawatan. Jadi kalau D4 boleh, S1 juga boleh. Yang penting minimal D3 keperawatan. Cuma untuk
prodi lain saat ini belum bisa, tidak bisa ya, tidak bisa karena memang yang diminta adalah yang dari keperawatan. Terus yang keempat, memiliki sertifikat registrasi perawat atau STR, surat tanda registrasi sebagai perawat yang dikeluarkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia atau KTKI. KTKI. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Dan STR ini harus aktif, masih berlaku sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021. Tuh, Sobat Migran, salah satu syarat adalah STR yang masih berlaku sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021. Ya, itu masih berlaku. Terus yang kelima, pelamar memiliki kemampuan bahasa Jerman atau bersedia untuk mengikuti pelatihan bahasa Jerman. Jadi yang tidak punya kemampuan boleh, yang penting dia bersedia untuk mengikuti pelatihan bahasa Jerman. Seperti itu. Karena itu pelatihannya lama nanti. Lama tuh, itu level-levelnya, Bu. Kalau levelnya itu pelatihannya kan setahu saya levelnya itu ada level dasar yaitu A1, A2, ya. Terus level lanjutan ada B1, B2, terus ada lagi C1, C2. C1, C2. Nah, cuma untuk yang penempatan perawat Jerman ini nanti pelatihannya itu di Indonesia harus lulus B1. B1. Kayak SIM, Bu. Ya, terus nanti dia akan lanjut mengikuti pelatihan B2 di Jerman sana gitu. Tapi di Indonesia hanya sampai B1 aja. A1, A2 terus B2 di Jerman seperti itu. Oke, tentang itu syaratnya ya. Iya, syarat. Untuk syarat kelengkapannya, Bu. Kelengkapan dokumennya maksudnya. Yeah. Nah, kalau kelengkapan dokumennya tuh banyak banget. Ada sekitar 19 dokumen. Banyak banget, 19 dokumen. Tapi insya Allah tidak susah bagi mereka yang memang berkemauan keras untuk mengikuti program ini. Insya Allah diusahakan seperti itu kan. Jadi ada biasalah kayak umumnya dokumen-dokumen dan sesuai undang-undang Undang-Undang 18 tahun 2017 seperti ada KTP, ada AK1 ya, kartu pencari kerja, terus ada lagi KK, kartu keluarga, terus SKCK, surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah atau dari puskesmas seperti itu. Terus ada lagi karena ini lagi pandemi jadi harus vaksin juga, nanti ada juga sertifikat vaksin seperti vaksin itu. Vaksin bebas ya, Bu ya. Vaksinnya sementara belum ada ketentuannya. Yang penting sudah vaksin gitu, seperti itu. Terus ada lagi tapi ada beberapa dokumen yang harus menggunakan bahasa Inggris, Pak Din. Apa itu, Bu? Dokumen apa, Bu? Yang pertama, ada lagi yang penting ini, surat izin dari keluarga. Surat izin dari keluarga sama menunjukkan dia pendidikannya kan berarti harus ada ijazah, harus ada transkrip nilai seperti itu. Terus yang berbahasa Inggris itu ada CV. Riwayat hidup, itu harus dalam bahasa Inggris, harus dalam bentuk bahasa Inggris. Kemudian ada lagi surat motivasi. Surat motivasi itu gimana, Bu? Maksudnya, surat motivasi itu berisi tentang penjelasan yang bersangkutan pelamar ini bahwa tujuannya dia, motivasinya dia bekerja ke Jerman itu apa, terus kenapa dia bisa dipilih, istilahnya menjual diri melalui surat motivasi itu agar bisa diterima bekerja di Jerman. Kurang lebihnya seperti itulah isinya. Terus ada lagi surat rekomendasi, kalau ada surat rekomendasi bekerja dari instansi sebelumnya. Seperti itu. Kalau ada. Jadi kalau enggak ada ya tidak wajib sifatnya ya, berarti ya. Udah itu aja. Kalau ada yang tadi Mas, yang Pak Blangkon, yang tadi karena dia sudah mampu bahasa Jerman berarti sertifikat kemampuan bahasa Jermannya. Dan lain-lainnya termasuk surat pernyataan dan lain-lainnya itu yang bisa dilihat contohnya ada di pengumumannya di BP2MI. Itu untuk sertifikat kemampuan bahasa Jerman itu mereka bebas belajar di mana aja, nggak ditentukan dari BP2MI harus kesini nggak tahu, Bu?
yang sertifikat sebagai lampiran dokumen bebas terserah di mana. Itu pun kan kalau ada. Kalau dia memang belum mampu nggak apa-apa. Misalnya dia belum mampu, saya belum pernah ikut pelatihan bahasa Jerman Bu, saya belum bisa, nggak apa-apa. Karena nanti pada saat seleksi interview itu bisa dilakukan dalam bahasa Inggris kalau dia mampu bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia. Karena nanti akan disediakan penerjemah seperti itu. Oke. Itu dokumen-dokumennya. Kalau untuk lengkapnya silahkan membaca nggih karena ada 19 ini. Baik. Wah, niki Bu, ben nggak ngantuk ini. Waduh, terima kasih sekali. Bojo saya ini wis nyepakke kopi lho. Tunjuk dulu Bu. Nggih. Ya pacitane nyusul. Singkong goreng biasanya. Alhamdulillah ada pacitan gitu. Nggih. Nggih, Pak Langkon. Unjuk remin, Bu. Nggih, udah terima kasih, nanti masih panas. Masih mongah-mongah. Masih mongah-mongah. Nanti aja lah. Iya. Terus biasanya Sobat Mikael biasanya nek ada lowongan-lowongan itu mesti sing dipikir wah iki kok dapatnya berapa sih? Gajinya ya. Gambaran aja gajinya berapa? Nggih. Standar gajinya itu kalau untuk jadi gini, pada saat PMI itu diterima bekerja, dia kan akan menandatangani perjanjian kerja. Itu statusnya adalah sebagai pekerja, sebagai kandidat atau kandidat nurse gitu ya. Calon nurse gitu. Oh, berarti belum nurse. Belum nurse menurut Jerman ya. Jadi masih calon. Nah, itu gajinya 2.300 euro. 2.300 euro setara. Setara kalau asumsinya kursnya 16.800-an, 17.000 kurang, itu setara dengan sekitar 38 juta. 38 juta. Namanya itu alhamdulillah. Lah udah punya Bu Blangkon, mau dapat Bu Blangkon lagi. Masih ada slot 3 lagi, Bu. Oh gitu ya. Ya, dilanjut ya. Lanjut, Bu. Itu gaji sebagai asisten atau kandidat nurse. Lah terus nanti kalau di sana kan ini kan modelnya bridging course ya. Jadi bekerja sambil belajar. Belajarnya itu untuk apa? Belajarnya adalah nanti untuk mempersiapkan diri mengikuti ujian pengakuan atau recognition dari pemerintah Jerman. Kalau dia lulus maka dia statusnya adalah nurse yang terregister atau registered nurse. Sudah terakui. Iya, sudah terakui. Sobat migran yang butuh pengakuan besok sampai Jerman. Iya. Ikut bridging course. Bridging course ini. Ya. Nah, nanti kalau dia lulus sudah dapat sertifikat pengakuan itu, maka gajinya ikut naik ikut naik. Yang tadinya gajinya sekitar 2.300 euro atau sekitar 38 juta, maka akan naik menjadi 2.800 euro. Naik dirupiahkan itu ya sekitar 47 jutaan lah. 47. Seperti itu gitu. Cuma ini gaji kotor loh. Gaji kotor. Gaji kotor. Masih ada nggih karena ya enggak angsuran enggak ya, mudah-mudahan berangkatnya enggak ada yang hutang gitu ya, karena tadi kan murah biayanya, masa sampai utang gitu. Mudah-mudahan berangkat murni sendiri karena insya Allah mampu lah. Kotornya gini, karena undang-undang Jerman itu mewajibkan setiap pekerja itu dipotong pajak penghasilan. Dipotong pajak penghasilan itu yang pertama. Yang kedua ada untuk membayar jaminan sosial. Gitu. Cuma jaminan sosialnya apakah ditanggung oleh 100% oleh PMI, apakah ditanggung sebagian, jadi nanti dibantu oleh pemberi kerja, itu tergantung nanti perjanjian kerjanya seperti apa gitu. Nanti kan ada penandatangan perjanjian kerja, nanti diketahui nih haknya dan kewajibannya apa aja, ada jelas di situ. Seperti itu. Baik, Bu Ari, kita cukupkan dulu sampai di sini. Besok kita lanjut lagi. Sobat Migran itu tentang kenalan C2G dari apa sih program C2G Jerman itu, sampai ada peluang kerjanya, ada persyaratan, sampai dengan gambaran gaji. Untuk yang babak selanjutnya kita akan membahas tentang prosedur, masih bersama dengan Ibu Ari Rusmaryani. Sobat Migran, jangan hanya menunggu, ciptakan waktumu sendiri. Tak tunggu suksesmu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Migran, untuk info lebih lanjut mengenai penempatan dan pelindungan, Sobat Migran bisa langsung chat ke WA terpadu OPT PP2M Jakarta di nomor 0851 6133 7403. Akan kami layani semua pertanyaan Sobat Migran dengan senang hati pada pukul 8 pagi sampai 4 sore.